Channel Kumhada Bang Cuk. Yang hobi main PS pasti nggak asing sama video game ini kan? Nah, biasanya untuk menikmati serunya game Uncharted ini harus main beberapa gamenya dulu kan? Dan itu pasti butuh waktu beberapa jam. Tapi tenang, kini gamenya udah diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama, bahkan lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Jadi nggak usah banyak langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Oh my God. Nathan Drake atau yang sering dipanggil Nate malam itu bersama dengan kakak laki-lakinya yaitu Sam mencoba mencuri peta dunia pertama yang dibuat oleh pelaut terhebat bernama Magellan yang disimpan di Museum Boston. Lucky for us, we got pirate blood in our veins. Sam yang percaya jika dia dan adiknya adalah keturunan bajak laut pun berambisi untuk mencari harta karun yang pernah dicari juga oleh Magellan. Tapi ketika akan mengambil peta tersebut, mereka malah ketahuan dan akhirnya tertangkap. Mereka berdua pun dikembalikan ke tempat tinggal mereka yaitu panti asuhan Boston. Nah, di film ini diceritakan kalau Sam dan Nate itu sudah yatim piatu, makanya mereka tinggal di sana. Lalu karena ini bukan pertama kalinya Sam melakukan pencurian, petugas pun terpaksa harus membawa Sam ke kantor polisi. Petugas panti yang kecewa dengan tindakan Sam setuju dengan keputusan tersebut. Dia menyuruh Sam untuk segera mengemasi barang-barangnya dan Nate disuruh untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi ketika berada di kamar, Sam yang tidak ingin ditangkap polisi pun berniat kabur dan akan mencari harta karun yang dicari oleh Magellan itu. Sebelum pergi, Sam memberikan kalung cincinnya kepada Nate. Dia juga berjanji kalau urusannya sudah selesai, Sam akan kembali menemui Nate. Namun janji itu ternyata tak kunjung ditepati sampai 15 tahun berlalu. Nate pun sekarang sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang bekerja sebagai bartender di kota New York. He swapped the soda water with his usual drink, the Americano. Selain menjadi bartender, si Akang Nate juga jago tebar pesona loh, apalagi kalau ada pelanggan cantik dan kaya. Namun di balik itu, Nate sedang berusaha mengelabui korbannya karena kebiasaan mencurinya masih saja dilakukan. Well, maybe it's a sign. Ketika Nate berhasil mengambil gelang berlian milik si pelanggan, Nate pun langsung pergi tapi dirinya disindir oleh pelanggan pria bernama Sully. Sully ini menyuruh Nate untuk berhenti mencuri dan dirinya akan mengajak Sully bekerja sama dan keluar dari kebiasaan buruknya itu. Namun Nate yang tidak tertarik menyuruh Sully untuk pergi karena kebetulan bar tersebut akan tutup. Belum lama Sully pergi, Nate yang akan minum kembali merogoh sakunya untuk melihat hasil curiannya. Tapi sial, ternyata Sully telah diam-diam mengambil curiannya dan yang ada hanyalah kartu nama. Dengan kata lain, Nate pun terpaksa harus menuju tempat tinggal Sully dan meminta kembali gelang berliannya. Dan setibanya di sana, Nate terkesan dengan semua artefak yang tersimpan termasuk peta pertama dunia Magellan. Kemudian niat ingin pergi setelah mendapatkan gelangnya kembali, Nate malah tertarik dengan cerita Sully yang mengatakan kalau dulu Magellan sempat berhenti melakukan pencariannya karena kehabisan modal. Sampai kemudian dia mendapatkan bantuan dana dari keluarga Moncada dengan syarat keluarga Moncada akan mendapatkan seluruh harta karunnya. Tapi ketika perjalanan itu kembali dilanjutkan, Magellan dan krunya malah tidak pernah kembali lagi. Selain cerita dari Magellan, Sully juga menceritakan kalau dirinya pernah melakukan pencarian bersama Sam 2 tahun yang lalu. Mereka bahkan berhasil menemukan buku harian Juan Sebastian Elcano yang dapat memberi mereka petunjuk ke tempat harta karun Magellan. Tapi suatu ketika Sam tiba-tiba menghilang dan Sully mengajak Nate untuk membantunya mencari harta karun Magellan. Barangkali mereka juga akan menemukan Sam. Namun ternyata Nate yang sudah kecewa dan patah semangat menolak tawaran tersebut dan memilih untuk kembali ke tempat tinggalnya. Singkatnya, ketika Nate sudah sampai, tiba-tiba dia ingin sekali melihat berbagai kenangannya selama berada di panti asuhan yang selama ini ia simpan di dalam koper. Tapi ketika melihat foto masa kecilnya dulu, ditambah surat yang dikirim Sam yang menjanjikannya sebuah tempat menakjubkan yang harus dikunjungi bersama, Nate pun langsung berubah pikiran. Dia menelpon Sully dan bersedia untuk membantu mencari harta karun dengan dalih menemukan kakaknya.
Keesokan harinya, misi untuk mencari harta karun Magellan pun dimulai, dan Sully memberitahu Ned bahwa mereka harus menemukan kunci salib emas untuk membuka ruangan penyimpanan harta karun. Kunci salib emas sebenarnya ada 2, dan Sully sudah memiliki salah satunya, lalu yang lain berada pada pelelangan Agustin yang akan dilakukan nanti malam. Mengetahui kalau keluarga Moncada akan datang ke pelelangan tersebut guna membeli kunci salib emas, Sully mengajak Ned untuk bekerja sama dalam mencuri salibnya, di mana Ned ditugaskan untuk mematikan seluruh instalasi listrik di gedung dan yang akan beraksi mengambil kuncinya adalah Sully. Di rumah, Ned pun mulai mempersiapkan diri untuk misi spesialnya ini, apalagi dia akan mendapatkan 10% bagian jika mereka berhasil mendapatkan harta karunnya. Singkat cerita, acara pelelangan pun tiba. Sully dan Ned lalu merubah penampilan dan akan menyamar sebagai bagian dari para tamu undangan. Tiba di sana, Ned terpukau dengan salah satu wanita cantik berkulit eksotis yang ternyata Sully mengenalnya, dan dia adalah Joe Braddock, tentara bayaran yang disewa oleh keluarga Moncada serta pernah berselisih dengan Sully ketika mencari harta karun beberapa tahun yang lalu. Ketika Joe berjalan menghampiri mereka, Ned segera pergi, tapi dia malah bertemu dengan Santiago Moncada dan terlibat obrolan singkat. Tapi setelah itu Ned segera pergi karena akan segera melakukan rencananya. Menggunakan permen karet yang sudah ia kunyah, Ned berhasil mengganjal pintu dan dengan cepat dirinya pun masuk ke sana. Tepat ketika pelelangan berlangsung, Ned berusaha membuka kotak instalasi listrik walaupun beberapa kali kesetrum. Dia juga mendapatkan masalah karena bingung mana yang harus ia pencet. Hal itu pun sedikit membuat Sully cemas. Ia pun dengan cepat berpura-pura menawar dengan harga yang lebih tinggi daripada keluarga Moncada menang dalam pelelangan tersebut. Tawar-menawar pun terus terjadi, sedangkan di belakang Ned yang tidak tahu kalau dia telah diawasi oleh Joe pun kaget ketika melihat anak buah Joe yang sudah ada di sampingnya. Tapi karena Ned telah terpojok, dirinya terpaksa kabur dengan bergelantungan pada lampu-lampu tepat di atas acara pelelangan. Sully yang melihat itu pun senang karena kejadian itu membuat perhatian semua orang teralihkan. Dirinya dengan cepat merubah jasnya sama seperti petugas dan membawa kunci salib tanpa adanya kendala. Ketika Ned terjatuh, Sully hanya berpesan untuk tidak tertangkap, lalu dirinya sendiri pergi membawa kunci salib emas. Ned yang melihat itu pun sempat panik dan tidak percaya Sully akan meninggalkannya. Tapi Ned yang cerdik mampu mengelabui para petugas dan segera lari dari tempat tersebut. Kini Sully dan Ned pun bertemu lagi di mobil, lalu akan melanjutkan perjalanan ke Barcelona untuk mengambil kunci pertama yang dimiliki oleh Sully. Dalam perjalanannya, Sully menunjukkan buku harian Sebastian Elcano kepada Ned, yang ketika dibaca ternyata Magellan telah mendapatkan harta karunnya. Dia menyembunyikannya di Barcelona dan memutuskan untuk tidak memberitahu keluarga Moncada kalau harta karunnya sudah berhasil didapat. Setelah tiba di Barcelona, mereka bertemu dengan Chloe Fraser, orang yang telah menyimpan kunci salib pertama. Tapi Chloe yang tahu kalau Sully telah mengajak orang lain dalam misi ini, kecewa dan berencana untuk berhenti. Tapi nyatanya dia hanya mengalihkan perhatian keduanya untuk mengambil kunci salib yang kedua. Where's the cross? It's in my bag. Check your bag. Do it now. Sully dan Ned yang menyadari itu pun langsung bertindak, di mana Ned langsung mengejar Chloe dengan melintasi atap-atap rumah. Walaupun harus jatuh berkali-kali, bertabrakan dengan orang-orang, bahkan terjebur ke air mancur, dirinya berhasil menghentikan Chloe yang hampir kabur menggunakan mobilnya. Ned kemudian berkata kalaupun Chloe memiliki kedua kunci, Chloe tak akan pernah menemukan harta karunnya, sebab hanya Ned lah yang paham sama teka-teki yang disebutkan dalam buku harian Sebastian Elcano. Chloe yang pasrah pun menyerahkan kuncinya kepada Ned dan mendapatkan sedikit bocoran teka-tekinya kalau kunci itu dibuat untuk membuka ruangan di salah satu gereja di Barcelona. Dan satu gereja pilihan Ned adalah gereja Santa Maria del Pi atau Santa Maria Pinus. Tapi karena hari itu gereja masih terlalu ramai untuk dikunjungi, mereka pun memutuskan untuk menunggu dan menginap di hotel. Sementara itu, Santiago kesal dengan ayahnya yaitu Armando yang telah menyumbangkan seluruh kekayaan keluarganya ke gereja yang ada di Barcelona. Padahal dulu dia berkata akan mewariskannya kepada Santiago. Di sini Armando berkata jika ia berubah pikiran karena merasa bahwa Santiago tidak layak mendapatkan warisannya. Santiago yang kecewa pun tidak tinggal diam. Dia segera memanggil Joe dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Should look into it. Yes, sir. Esoknya, Santiago kembali menemui Armando dan berusaha merubah keputusan ayahnya itu. Tapi ternyata Armando masih kekeh sama keputusannya, sehingga Armando pun harus menghadapi kematian tragisnya dengan dibunuh oleh Joe Braddock. Perdóname, padre.
Kembali ke Ned dan kawan-kawan yang akhirnya bisa memasuki gereja Santa Maria del Pi setelah gereja tersebut sepi. Mereka pun segera mencari petunjuk di mana 2 kunci salib bisa digunakan. Dan setelah mencari cukup lama, akhirnya mereka menemukan petunjuk di lantai yang mengarah pada pintu di salah satu sisi gereja. Tapi ternyata di bawahnya terdapat 2 lubang yang ketika dicoba menggunakan kunci salib emas, benda itu pun terbuka. Karena Ned dan Chloe akan masuk ke bawah sana, Sully pun meminta kunci yang lain untuk ia pegang karena menurutnya kalau ada pintu masuk pasti ada pintu keluar dan pintu tersebut pasti akan membutuhkan kuncinya. Kini Ned dan Chloe pun mulai masuk ke ruang misterius itu, sedangkan Sully berusaha mencari pintu keluarnya tapi tanpa Sully sadari bahwa Joe dan anak buahnya sedang mengawasinya dari jauh. Penyusuran Ned dan Chloe berakhir di sebuah klub malam, tapi Ned yang melihat ada anak buah Joe berusaha untuk bersembunyi dan membuat pengalihan dengan membakar meja. Dirinya dan Chloe kemudian lanjut mencari petunjuk, tapi sialnya si anak buah berhasil menemukan mereka sehingga Chloe pun harus mencari petunjuk sendiri sedangkan Ned melawan anak buah Joe. Untungnya ketika Ned terpojok, Chloe berhasil membuka pintu tersembunyi dan mengajak Ned untuk segera kabur dari tempat tersebut. Kemudian tidak jauh dari sana mereka menemukan pintu keluar, tapi sayangnya kunci yang mereka bawa tidak bisa membukanya, justru membuat mereka terjebak dan akan tenggelam dengan air yang terus mengalir. Ned yang tahu kalau hanya Sully yang bisa menolong dirinya dan Chloe pun dengan cepat menghubungi Sully dan menyuruhnya bergerak cepat. Walaupun sempat panik karena tak memiliki banyak waktu, Sully berhasil menemukan lubang kunci yang bisa membuka pintu keluar. Dia pun berusaha keras memecahkan kacanya, tapi tiba-tiba Joe datang dan mengganggunya, lalu keduanya pun terlibat perkelahian. Dalam waktu yang sangat singkat, terowongan mulai terisi air. Ned pun semakin dibuat panik, tapi untungnya Sully berhasil mengalahkan Joe dengan melemparkannya ke kaca hingga kacanya pecah, lalu dengan cepat membuka pintunya. Mereka yang selamat kemudian melanjutkan pencarian di mana Ned menemukan pintu yang harus dibuka menggunakan 2 kunci. Sully yang mengikuti langkah mereka menggunakan GPS pun melemparkan kunci yang ia bawa lewat lubang dan membiarkan Ned untuk menggabungkannya. Ketika pintu itu dibuka, Chloe dan Ned sangat senang ketika menemukan ruangan besar dengan 3 guci raksasa. Tapi kecewanya ketika Chloe membuka gucinya, isinya malah garam. 3 guci itu kemudian tiba-tiba pecah dan isinya benar-benar garam. Namun ketika diteliti, tak disangka jika Ned akan menemukan gulungan peta yang menunjukkan kalau harta karun ternyata selama ini disimpan di Filipina, karena Magellan takut keluarga Moncada akan mengetahuinya. Di saat itulah sifat asli Chloe muncul. Dari belakang dia menodongkan pistol ke arah Ned dan menyuruh Ned untuk menyerahkan peta tersebut kepadanya. Ia juga sedikit memberitahu fakta tentang Sully yang telah berbohong kepada Ned mengenai Sam. Mendengar hal tersebut, Ned bingung dan meminta penjelasan, tapi Chloe hanya diam lalu memukul Ned kemudian pergi dari sana. Singkatnya, ketika Ned terbangun dari pingsannya, Ned langsung bertanya kepada Sully sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Sam. Dan akhirnya Sully pun jujur kalau sebenarnya Sam telah tewas tertembak oleh Joe yang waktu itu menyergap Sam dan Sully. Lalu karena Sully mendapatkan kesempatan untuk kabur, dia pun rela meninggalkan Sam hingga akhirnya tewas. Mendengar semua penuturan Sully, Ned sangat kecewa. Dia tidak menyangka jika Sully berbohong kepadanya hanya untuk mendapatkan keuntungan, yaitu menemukan harta karun tanpa memperdulikan perasaan Ned yang sangat merindukan kakaknya. Ned pun kemudian pergi dan menyatakan kalau ia berhenti dalam misi pencarian ini. Di tempat lain, Joe melaporkan kepada Santiago kalau ada seorang perempuan bernama Chloe yang juga tengah mencari harta karun. Tapi Chloe yang sedang dibicarakan itu tiba-tiba muncul yang ternyata bekerja untuk Santiago dengan alasan Joe tidak cukup piawai dalam melakukan tugasnya. Sementara itu di hotel, ketika Ned akan bersiap pulang, tiba-tiba Ned berubah pikiran dan akan tetap melanjutkan pencarian dengan alasan ingin menyelesaikan apa yang sudah kakaknya mulai. Tapi ketika semua sudah selesai, dirinya akan tetap pergi. Kini, Sully dan Ned pun kembali bekerja sama. Mereka pergi ke bandara dan berusaha menyelinap masuk ke bagasi mobil merah agar bisa sampai juga ke Filipina bersama dengan tim Moncada. Selama perjalanan, Santiago yang senang karena sebentar lagi akan menemukan harta karunnya memberitahu kalau sebenarnya harta karun itu adalah warisan keluarganya. Tapi Joe yang dongkol karena telah disepelekan oleh bosnya itu tidak peduli dan langsung membunuh Santiago menggunakan belatinya, sedangkan Chloe yang ketakutan perlahan mundur dan mencoba untuk bersembunyi. And I earn my place. The House of Moncada dies with you.
Di waktu yang sama ketika Joe dan anak buahnya berusaha mencari Chloe di kabin pesawat, Ned dan Sully pun keluar dari bagasi. Mereka kemudian masuk ke ruang kontrol di mana Santiago telah tewas untuk mengambil petanya. Setelah mendapatkannya, Sully mengajak Ned untuk mencari parasut dan segera pergi dari sana, tapi tiba-tiba Ned menolak untuk terjun dan justru menunjukkan dirinya di hadapan Joe karena ingin membalaskan dendam kematian kakaknya. Ned kemudian melepaskan parasut kargo bersamaan dengan Sully yang mulai melompat menggunakan parasutnya, tapi karena terus diserang, dia malah terkena senjatanya sendiri. Dia tertarik tali dan berusaha berpegangan pada kargo yang berjatuhan. Sementara itu di pesawat, Chloe yang berhasil ditemukan melakukan aksi saling serang dan mencoba bersembunyi di dalam mobil. Dia kemudian melajukan mobilnya, tapi di depan sana ada Ned yang baru saja naik. Mereka berdua pun akhirnya terjun bersama dan meraih salah satu kargo untuk melepaskan parasutnya. Setelah terombang-ambing cukup lama di tengah laut, akhirnya mereka berdua menepi di suatu pulau dan memesan kamar untuk beristirahat. And here is your card back, Mr. Sullivan. Malamnya Ned mulai ragu jika petunjuk di peta tidak akurat, makanya dia berusaha mencari petunjuk lewat surat-surat yang dikirim oleh Sam hingga teringat dengan pesan rahasia yang sering digunakan oleh Sam, yaitu ketika kertasnya dipanasi dengan api maka akan muncul tulisan rahasia. Dan benar, tulisan itu muncul dan Ned disuruh untuk menggunakan kompasnya. Ned pun kemudian mengambil kunci salib dan menemukan ujung jangkar di salah satu sisi. Dirinya lalu mulai memutar-mutar kunci dan ditemukanlah titik di mana harta karun itu disimpan. Awalnya Ned berniat untuk langsung memberitahu Chloe, tapi dia memilih menulis titik koordinatnya di kertas lalu beranjak untuk tidur. Singkatnya, ketika pagi tiba dan Chloe telah terbangun, dia yang melihat titik koordinat harta karun langsung pergi meninggalkan Ned. Padahal titik koordinat itu adalah palsu dan Ned sengaja melakukannya karena tahu jika Chloe akan mengkhianatinya. Titik koordinat yang asli sendiri disimpan dalam botol dan Ned pun segera pergi untuk mencarinya. Setelah memastikan titiknya benar, Ned masuk ke sebuah gua dan berenang untuk menyusuri gua tersebut, sampai kemudian dia menemukan tempat yang selama ini kakaknya cari-cari, yaitu kapal harta karun Magellan. Tapi tidak disangka jika di tempat itu Sully sudah sampai duluan dengan melacak sidik jari Ned. Di sini Ned pun kembali meluapkan emosinya. Dia melempar emas yang selama ini diidam-idamkan oleh Sully. Dia juga mengungkit bagaimana liciknya Sully dan Sully yang sadar pun hanya bisa meminta maaf. Tidak lama kemudian, Joe dan anak buahnya datang. Ternyata diam-diam mereka mengikuti Ned dari belakang. Ned dan Sully yang menyadari kedatangan mereka pun bergegas untuk bersembunyi lalu mendengar jika kapal harta karun itu akan diangkut menggunakan helikopter dan akan dinaikkan ke kapal kargo lokal. Ketika kapal mulai diangkut, Sully dengan cepat memasukkan emas ke dalam tasnya dan mengajak Ned untuk melakukan pemberontakan kepada anak buah Joe. Setelah berhasil mengalahkan beberapa anak buah Joe di kapal, Sully masuk ke helikopter dan berusaha mengambil kendali. Tapi gara-gara anak buah yang lain berhasil mencapai kapalnya, Ned pun harus melawan mereka lagi sedangkan Sully berusaha mengendalikan helikopternya menuju daratan. Ned dengan sekuat tenaga melawan mereka dan ketika berhasil dia mengambil bubuk mesiu yang akan digunakan untuk menembakkan meriam ke arah pesawat Joe. Pesawat itu pun langsung hilang kendali dan Joe yang tidak ingin mati memilih melompat dan meraih tali di helikopter Sully. Dirinya kemudian menjatuhkan jangkar sehingga helikopter pun tak bisa bergerak. Posisi yang miring itu membuat Ned hampir jatuh. Tas berisi emas juga hampir jatuh ke laut, tapi karena Ned dalam bahaya, Sully pun akhirnya merelakan tas emasnya dengan melemparkannya ke arah Joe lalu menolong Ned. Beberapa saat ketika Joe jatuh ke laut, kapal harta karun pun ikut jatuh lalu menimpa Joe, sedangkan Ned dan Sully memutuskan untuk pergi. Tapi bukan dengan tangan kosong, karena ternyata Ned berhasil membawa beberapa keping emas dalam sakunya. Dan film pun tamat. Di India pada tahun 1947 terjadi perpecahan antara India dengan Pakistan yang membuat semua orang mengungsi dan melarikan diri. Selain itu, wabah penyakit kolera atau penyakit bakteri yang menyebabkan diare berat dan dehidrasi menyerang sejumlah wilayah di India. Scene kemudian berfokus pada gadis kecil bernama Mary yang terbangun dari tidurnya dan dia memainkan wayang di tenda yang ia buat sendiri.
Dirinya lalu keluar rumah untuk mencari sang ayah, namun karena tidak kunjung menemukannya, Mary pun sedih. Sekarang di rumah Mary hanya ditemani oleh boneka kesayangannya yang ia beri nama Jemima. Berhari-hari telah Mary lalui sendirian. Lalu karena lapar, Mary bergegas mengambil makanan sisa yang ada di meja. Sampai suatu ketika dia dikagetkan oleh kedatangan seorang tentara yang datang ke rumahnya. Setelah pertemuan itu, Mary mendengar percakapan mereka jika ayah dan ibu Mary belum lama terserang penyakit kolera dan sialnya mereka kini sudah meninggal dunia. Si tentara yang tahu kalau Mary masih memiliki paman di Inggris pun berencana untuk membawa Mary ke tempat pamannya itu. Suatu hari, Mary telah berada di suatu tempat penampungan anak-anak dan mereka melakukan sarapan pagi bersama-sama. Namun Mary yang tidak menyukai makanan tersebut langsung melemparnya. Seorang anak laki-laki di sampingnya yang melihat itu pun kemudian mengambil makanan milik Mary dan memakannya. Selanjutnya, Mary pergi ke tepian sungai dan dia membuang bonekanya yaitu Jemima karena menganggap dirinya bukanlah seorang anak kecil yang hanya menghabiskan waktunya untuk bercerita lagi seperti dulu. Singkat cerita, Mary akhirnya melakukan perjalanan menuju rumah pamannya bersama dengan wanita tua bernama Nyonya Medlock. Saat dia melihat keluar jendela, terlihat seekor burung menghampirinya. Dia juga melihat sebuah ladang yang sangat luas dan terdapat rumah mewah di tengahnya yang diberi nama Misselthwaite yang tak lain adalah rumah pamannya sendiri. Ketika tiba di Misselthwaite, Nyonya Medlock memberitahu beberapa aturan kepada Mary tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Mary. Lalu Mary dibawa masuk ke kamarnya. Di kamar itu Mary merasa ketakutan dan dia menutup kepalanya menggunakan selimut. Namun tiba-tiba dia merasa seperti sedang berada di sebuah taman yang sangat indah yang ternyata semua itu hanyalah mimpi. Ketika Mary terbangun dari tidur, ia pun iseng menyusuri lorong yang sangat gelap untuk mencari seseorang, namun ternyata hasilnya nihil. Keesokan harinya, Martha yang merupakan pelayan di rumah itu memberikan sarapan kepada Mary dan menyalakan api di kamarnya. Lalu karena merasa jenuh, Mary pun keluar dari rumah dan bermain lompat tali. Namun dia tidak sadar jika dia sudah berjalan cukup jauh dan saat dia makan bekal yang dibawanya, dia bertemu dengan seekor anjing liar yang sangat kotor. Saat Mary akan pulang, ternyata anjing itu terus mengikutinya. Di rumah, semua orang sudah mencari Mary dan berhasil menemukan Mary. Karena perbuatan Mary itu, Nyonya Medlock pun memarahinya dan mengurung Mary di kamar. Mary yang merasa sedih lalu menatap tembok di kamarnya. Tapi tiba-tiba tembok yang bergambarkan burung itu seakan hidup dan Mary yang senang pun merasa seperti masuk ke sebuah tempat yang menyenangkan, yang tak lain adalah rumahnya dulu. Namun lagi-lagi semua itu hanyalah mimpinya. Pagi hari, Mary yang sudah berdandan dengan rapi menuju ke dapur untuk meminta roti isi yang pernah dibawanya saat dia keluar rumah kemarin. Mary lalu kembali ke tempat dia bertemu dengan seekor anjing dan bermain dengannya di sana. Hingga tidak disadari anjing itu telah membawa Mary ke tempat asing dan aneh. Yang Mary pikir mungkin tempat tersebut adalah rumah si anjing. Di malam harinya, Mary berkeliling ke seluruh ruangan di rumah Misselthwaite dan tiba di salah satu kamar, dia bertemu dengan anak laki-laki bernama Colin Craven yang merupakan anak dari paman Mary. Colin tampak begitu kurus dan tubuhnya putih pucat. Yang sangat mengejutkannya lagi, tiba-tiba muncul ayah Mary dari dalam selimut Colin yang ternyata hal itu hanya halusinasi Mary hingga tiba-tiba dia dibangunkan oleh Martha. Pagi itu Nyonya Medlock menyuruh Mary untuk ikut bersamanya karena paman Mary yaitu Tuan Craven ingin berbicara. Saat bertemu dengan sang paman, dia mengatakan bahwa dia mendapat laporan dari Nyonya Medlock kalau Mary sudah membuat keributan di rumah Misselthwaite. Tuan Craven pun kemudian memperingatkan Mary dengan mengatakan kalau dia dapat dengan mudah mengirim Mary ke asrama jika Mary masih melakukan kerusuhan yang sama. Mary yang kesal kemudian pergi menemui anjingnya lagi dan memberi nama anjing itu Jemima seperti nama boneka yang sudah dia buang ke sungai. Saat mereka asik bermain, tiba-tiba anjingnya itu terjebak di sebuah perangkap. Mary pun segera menolong anjingnya itu, namun anjing itu berlari dan membawa Mary ke sebuah tempat kemarin, tempat aneh dengan tembok dan akar-akar yang liar. Melihat tembok itu, Mary merasa penasaran dan dia pun mencari cara untuk masuk ke dalam sana. Dia lalu memanjat akar di tembok tersebut hingga akhirnya berhasil masuk.
Ketika Mary menelusuri tempat itu, dia tersenyum bahagia karena tempat itu tampak indah dan sejuk. Bersama dengan anjingnya, dia menelusuri tempat itu lagi dan bertemu dengan seekor burung robin yang menunjukkan sebuah kunci kepada Mary. Ternyata burung ini adalah burung yang Mary lihat ketika sedang dalam perjalanan menuju ke Mistletoe. Keesokan harinya, Mary bermain lagi dengan anjingnya dan dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Deacon yang merupakan seorang pemburu. Mary pun mengajak Deacon ke sebuah tempat rahasia dan mereka bermain bersama dengan senang. Bahkan Deacon juga membantu Mary untuk mengobati luka kaki anjingnya yang pincang karena terkena perangkap. Malamnya Mary kembali menemui Colin yang berada di kamarnya. Dengan antusias, Mary menceritakan tentang taman rahasia yang dia temukan dan dia juga bercerita tentang anjingnya. Mary lalu mencoba mendekati Colin dan mengajak Colin untuk berjalan-jalan menggunakan kursi roda yang ada di dekat tempat tidurnya. Awalnya Colin sempat menolak ajakan Mary tersebut, tapi Mary terus memaksa Colin dan mengajak Colin ke sebuah pintu rahasia yang berada di kamar Mary dan itu adalah ruangan milik ibu Colin dulu. Saat berada di tempat rahasia itu, Mary menunjukkan sebuah foto yang ternyata itu adalah foto ibu Mary dan ibu Colin. Namun anehnya Colin malah terlihat seperti takut dan tidak mau melihat foto itu lagi. Akhirnya di tempat itu diceritakan di mana dulu ibu Colin dan ibu Mary akrab satu sama lain. Mary dan Colin kecil dulu juga tampak bermain bersama. Tapi karena dulu Colin bisa berjalan dan sekarang tidak bisa, emosi Colin pun langsung bergejolak dan akhirnya bertengkar. Merasa kasihan dengan Colin, Mary membantu Colin naik ke kursi rodanya dan kembali ke kamar. Pada pagi hari, Mary bermain ke taman rahasia dan di sana sudah ada Deacon dan anjingnya yang kakinya sudah membaik. Mereka yang senang berada di taman itu lanjut berlari-larian hingga kemudian Mary dan Deacon pulang ke rumah Mistletoe untuk mengajak Colin bermain di taman rahasia itu juga. Singkatnya, Mary dan Deacon yang berhasil membawa Colin keluar dari rumah langsung mengajaknya ke taman rahasia mereka. Tapi karena Mary mendorong kursi rodanya terlalu kencang, Colin pun ketakutan. Namun saat Deacon sudah membuka pintu taman, Colin terkejut dengan keindahannya. Di sana mereka saling bercerita dan mengenal nama-nama bunga. Selain itu, Mary juga mengenalkan anjingnya kepada Colin. Saat waktu bermain sudah usai, Mary dan Deacon pun bergegas mengembalikan Colin ke kamarnya. Mereka sembunyi-sembunyi mengembalikan Colin karena takut jika diketahui oleh Nyonya Medlock. Esoknya saat Mary akan pergi ke taman rahasianya, dia diikuti oleh Nyonya Medlock. Mary yang tahu bahwa dirinya diikuti pun langsung bersembunyi di atas pohon. Namun ternyata Nyonya Medlock masih mengikutinya dan berhasil menangkap Mary serta mengajak dia pulang. Nyonya Medlock kemudian melaporkan kelakuan Mary kepada Tuan Craven bahwa Mary sudah mencuri kalung mutiara yang berada di tempat rahasia kamarnya dan mengajak Colin bermain di luar menggunakan kursi roda. Mendengar laporan Nyonya Medlock tersebut, Tuan Craven pun marah dan berniat untuk mengirimkan Mary ke sebuah asrama. Dan di saat itu juga Mary dikunci di kamarnya dan tidak dapat pergi kemana-mana lagi. Mary yang marah lalu berusaha menghancurkan sebuah mainan kuda kayu yang berada di kamarnya. Namun ternyata di dalam mainan itu terdapat banyak surat dan Mary membaca semua surat tersebut. Keesokan harinya Mary kembali ke taman itu sambil membawa surat yang dia temukan tadi malam. Dia berlari menuju ke suatu tempat yang ternyata di taman itu masih terdapat tempat rahasia yang lain. Tempat itu merupakan sebuah pohon besar yang terdapat ayunan di pohon. Mary lalu menceritakan pada Deacon bahwa dulu ibu Colin pernah sakit dan beliau menginginkan hari-hari terakhirnya berada di pohon tersebut. Ibunya Mary juga diketahui menemani ibu Colin hingga meninggal dan karena kenangan yang begitu menyakitkan ini, akhirnya Tuan Craven pun menutup taman rahasianya. Hari itu, Mary dan Deacon pun memiliki rencana untuk membawa Colin ke taman itu lagi dan menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Colin. Mereka membantu Colin untuk berenang di sungai. Dia terlihat sangat bahagia karena ini pertama kalinya dia bisa merasakan apa itu namanya berenang. Lalu Mary mengajak Colin ke tempat di mana ibunya meninggal. Colin yang sudah tahu tempat itu pun menolak untuk bermain di sana dan meminta Mary dan Deacon untuk mengantarkannya pulang. Colin juga meminta Deacon untuk mengambilkan bunga putih dan menaruhnya di tempat itu. Anehnya, saat mereka keluar dari tempat rahasia tersebut, seluruh tanaman menjadi layu dan mati. Malam hari
Harinya Mary yang sibuk membaca surat-surat yang kemarin ditemukannya pun tiba-tiba merasa jika ibunya itu datang. Mary kemudian menuju ke kamar Colin karena dia ingin memberitahu isi surat-surat yang sudah ibunya tulis untuk dirinya. Di sana, Colin tampak masih marah kepada Mary tentang kejadian kemarin. Namun akhirnya dia mau menemui Mary dan keluar dari kamarnya dengan berjalan walaupun akhirnya dia terjatuh. Walaupun sekarang mereka bertiga bisa bermain lagi di taman dan mereka saling membacakan surat-surat yang berisi tentang cerita bahwa ibu Mary ternyata menyayangi Mary dan tidak membenci Mary, tapi Mary kaget karena sudah diberi seragam oleh Nyonya Medlock karena kenakalannya itu Mary harus pergi ke asrama besok. Namun Mary yang tidak ingin pergi meminta kepada Tuan Craven untuk memikirkannya lagi. Ia juga meminta agar tidak mengekang Colin karena Colin merasa bahwa rumah ini bukanlah rumah, melainkan penjara baginya. Di ruang kerjanya, Tuan Craven pun merasa sedih dengan perkataan Mary tadi. Dia tampak menyesali perlakuannya kepada Colin dan tidak ingin Colin meninggalkan dirinya seperti apa yang telah terjadi pada istrinya dulu. Namun tiba-tiba ruangan itu padam dan Tuan Craven pun menyalakan sebuah korek di depannya untuk menyalakan sebuah lilin. Tapi ternyata korek itu jatuh dan mengenai meja milik Tuan Craven. Di luar ketika Mary, Colin, dan Deacon sedang bermain di taman, tiba-tiba saja pandangan mereka tertuju pada asap tebal yang berada tak jauh dari mereka. Ketika dicek, ternyata sumber asap itu berasal dari rumah Misselthwaite yang terbakar. Semua panik dan berusaha menyelamatkan diri. Namun Mary malah masuk ke rumah itu dan berusaha menemukan Tuan Craven yang masih di dalam rumah. Kebakaran kini sudah semakin parah, namun Tuan Craven tidak ingin meninggalkan Colin dan terus mencari Colin. Mary yang berada di sana pun menjelaskan bahwa Colin masih baik-baik saja. Akhirnya Tuan Craven mengikuti Mary dan mereka berhasil keluar dari rumah tersebut. Setelah mereka berhasil keluar dari rumah, Tuan Craven meminta Mary untuk membawanya ke tempat Colin. Dan saat dibukakan pintu taman, Tuan Craven dan Nyonya Medlock pun takjub dengan keindahan taman tersebut. Tuan Craven terus mencari Colin dan memanggil-manggil namanya hingga dia menemukan Colin yang sedang terduduk. Hal ajaib lalu ditunjukkan oleh Colin bahwa kini dia sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat yang dibuatkan oleh Deacon. Melihat hal itu, Tuan Craven pun sangat bahagia. Dia langsung memeluk Colin, namun Tuan Craven juga menyesali perbuatan yang dia lakukan kepada Colin selama ini. Seiring berjalannya waktu, rumah kembali mereka bangun dan Colin sudah bisa berjalan dengan normal. Mereka bertiga, Mary, Colin, dan Deacon menghabiskan waktunya dengan bermain di taman rahasia dan hidup bahagia. Lalu film pun berakhir. Sigurd adalah seorang arkeolog yang mempelajari orang-orang Nordik kuno yang dikenal sebagai Viking. Sebenarnya dia bekerja sebagai arkeolog tidak sendirian melainkan bersama istrinya. Namun semenjak kematian istrinya 5 tahun lalu, Sigurd pun melanjutkan pekerjaan itu sendiri. Sekarang dia pun harus menjadi duda sambil membesarkan 2 anak sendirian, yaitu Ragnhild dan Brage. Tapi karena profesinya sebagai arkeolog belum menghasilkan apapun, Sigurd pun seringkali mendapatkan kesulitan pada bagian pendanaan dan dukungan dari tempatnya bekerja. Karyanya sampai saat ini masih berpusat pada penemuan kapal legendaris bangsa Viking yang bernama Osberg. Dan nyatanya penelitian itu menghabiskan banyak dana yang tentunya membuat para investor kecewa. Tapi hari itu Sigurd berusaha untuk meyakinkan kembali para investor dengan menunjukkan buku catatan milik istrinya yang berisi simbol, peta, dan gambar yang berhubungan erat dengan budaya bangsa Viking. Sigurd juga yakin jika bangsa Viking telah menemukan Ragnarok atau suatu kejadian besar yang belum terungkap sampai sekarang. Tapi bukannya terkesan dengan itu, para investor malah kecewa dan langsung pergi. Kini karirnya pun berada di ujung tanduk. Dia yang puyeng sambil dibuat lupa dengan acara kelulusan anaknya dan Ragnhild yang akan tampil menyanyi. Sedangkan anak-anak yang tidak tahu apa yang telah terjadi pun hanya bisa diam ambek-ambekan. Ketika malam tiba dan anak-anaknya sudah tidur, Sigurd didatangi oleh temannya yang bernama Alan. Dia menunjukkan sebuah tablet batu yang ditemukan di Finnmark, sebuah wilayah terpencil di Norwegia Utara yang ternyata wilayah tersebut adalah fokus penelitian mereka.
Ketika diteliti, Sigurd berhasil menemukan ukiran yang ternyata itu bukan sekedar tulisan biasa, melainkan kode ditambah dengan adanya lambang yang diidentifikasi sebagai hubungan dengan penemuannya, yaitu kapal Oseberg. Dari hal itulah Sigurd dan Alan pun pergi ke museum untuk diam-diam mengambil salah satu peninggalan kapal Oseberg. Setelah berhasil melakukannya, mereka kembali ke rumah untuk memecahkan sebuah kode rahasia. Hingga akhirnya Sigurd menafsirkan jika batu itu adalah peta menuju ke pulau tersembunyi yang diduga menyimpan harta karun milik bangsa Viking. Awalnya Sigurd ragu apakah dia akan pergi ke tempat harta karun itu atau tidak, karena dia ingat jika Ragnhild ingin liburan ke Mediterania, bukannya ikut dalam ekspedisinya ke Finnmark, tapi dia berusaha meyakinkan Ragnhild sampai akhirnya mereka pun sampai di wilayah tujuan. Tiba di bandara, mereka bertemu dengan teman baik Alan. Dia adalah Elizabeth, serta seorang pemandu perjalanan yang bernama Liv. Setelah menunjukkan arah tujuan mereka kepada Liv dan Elizabeth, perjalanan pun dimulai. Bukan hanya menggunakan mobil, tapi ternyata mereka harus melewati sungai, pegunungan, dan lembah hingga akhirnya bertemu dengan pagar pembatas buatan Uni Soviet di era Perang Dunia Kedua. Walaupun sudah jelas terdapat peringatan untuk jangan masuk, tapi mereka tetap nekat melewatinya. Selama di perjalanan, rasa kesal Ragnhild sedikit terobati dengan hadirnya Elizabeth. Sepertinya Ragnhild ngerasa ada sosok keibuan nih dari Elizabeth. Mereka tak sengaja menemukan peninggalan anggota militer seperti kendaraan dan bunker. Sesaat mereka berhenti untuk melihat-lihat, lalu kembali melanjutkan perjalanan, hingga tibalah mereka di sebuah danau. Satu-satunya danau di wilayah itu yang mengelilingi pulau kecil. Sigurd pun mengidentifikasi jika pulau itu adalah Odin Ice, tempat yang selama ini dia cari. For your information lore, sesuai penelitian dari Sigurd, danau itu adalah danau yang pernah dikunjungi oleh bangsa Viking. Lalu tidak perlu pikir panjang, mereka pun mulai menyeberangi danau untuk mencapai pulau menggunakan rakit. Tapi setelah melakukan pencarian, Sigurd dan Alan hanya menemukan sisa-sisa peluru. Situasi pun mulai terlihat kacau. Si Liv yang dengan lancang mulai membaca buku catatan milik Sigurd karena kepo. Dan Ragnhild yang bosan lalu pergi menjauh, lalu tak sengaja menemukan barak Rusia. Di sisi lain, Brak yang masih menelusuri pulau dan tentunya nggak rewel kayak Ragnhild tiba di sebuah gua besar. Brak langsung berteriak memanggil ayahnya. Sigurd sendiri juga tak percaya jika akhirnya dia menemukan gua itu. Gua yang memiliki diameter sangat besar. Setelah semuanya turun, pencarian pun kembali dilanjutkan. Memang gua itu sangat besar, tapi Alan tak perlu waktu lama untuk menemukan apa yang selama ini dia cari bersama Sigurd. Benda-benda itu tak lain adalah helm bangsa Viking, logam, dan masih banyak lagi. Saat Brak membantu sang ayah untuk mencari peninggalan lain, dia secara tak sengaja malah menemukan benda bulat. Brak lalu mencoba memanggil ayahnya karena tak tahu benda apa itu. Tapi karena Sigurd tak kunjung datang, Brak pun membawa benda tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Suara panggilan Brak ternyata menarik perhatian Liv. Dia pun segera pergi ke sana, tapi karena tak tahu apa-apa, dirinya langsung masuk ke dalam air dan menginjak benda bulat itu yang ternyata adalah sebat telur. Liv yang tidak peduli dengan hal itu pun langsung pergi untuk menghampiri Sigurd dan kawan-kawan yang masih berbahagia. Emang udah dari awal lor nih orang lancang banget. Setelah sembarangan baca bukunya Sigurd, tahu jika peninggalan-peninggalan itu mau dibawa ke museum, sekarang Liv marah dan menodongkan senjatanya ke arah mereka. Sigurd dan kawan-kawan yang tidak bisa melawan pun hanya bisa menuruti kemauan Liv. Lalu membiarkan dia pergi sambil membawa semua peninggalan bangsa Viking itu. Bangkainya lagi, Liv membiarkan Sigurd dan kawan-kawan terjebak di dalam gua. Liv yang berhasil mendapatkan harta karun lalu dengan cepat pergi dan menyandung rakitnya lagi. Tapi tanpa dia tahu jika sekarang sesuatu yang ada di dasar danau sedang mengawasi dirinya. Hingga yang terjadi adalah dia menghilang begitu saja.
Kembali lagi ke dalam gua, Ragnhild berteriak ketakutan setelah melihat kerangka manusia. Dan sudah tidak ada toleransi lagi, mereka pun berusaha untuk bisa pulang. Elizabeth lalu sekuat tenaga memanjat dinding gua yang terjal. Walaupun sangat sulit dan hampir jatuh, tapi dia berhasil melakukannya. Tapi karena rakit sudah tidak ada, Sigurd pun memutuskan untuk bermalam di pulau dan keesokan harinya baru mereka akan membuat rakit yang baru. Singkatnya, ketika Elizabeth sedang beristirahat di barak bersama Ragnhild dan Brage, Sigurd duduk bersama Alan di luar sambil bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh bangsa Viking di pulau itu? Kenapa hanya ada helm dan logam? Terus, kemana harta karunnya? Alan sendiri yang juga bingung iseng melihat-lihat tengkorak bangsa Viking. Lalu kemudian dia menemukan sebuah taring yang menancap di tengkorak tersebut. Dari hal itulah Sigurd dan Alan pun kembali ke dalam gua meninggalkan Ragnhild dan Brage yang sudah tertidur pulas. Ketika mereka sudah masuk ke gua itu lagi dan melakukan pencarian ulang, akhirnya Sigurd dan Alan sadar jika di dalam sana sama sekali tak ada harta karun melainkan kuburan massal. Menurut buku catatan istrinya, Sigurd pun berteori jika di dalam gua itu sebenarnya ada monster yang berumur ribuan tahun. Dia juga tambah yakin ketika Alan tak sengaja menemukan tengkorak tentara Soviet, yang bisa dipastikan jika mereka bukan orang yang pertama mencari tahu tentang apa yang telah terjadi dengan bangsa Viking. Lalu tiba-tiba mendengar suara mengerikan itu, Alan dan Sigurd langsung bersembunyi dan melihat sosok ular dengan ukuran yang sangat besar. Sementara itu, di dalam barak, kini Brage dan Ragnhild terbangun karena mendengar suara gaduh. Dan setelah dicek, telur yang dibawa oleh Brage tadi siang kini sudah menetas. Brage yang tahu jika ular itu sedang kelaparan segera mengambil snack-nya, tapi yang terjadi, dirinya malah hampir diserang. Untung saja Elizabeth langsung bangun dan mengurung si ular di dalam kotak. Tapi kemudian si anak ular seperti menjerit, hingga getaran suaranya mampu merambat dan diketahui oleh sang induk. Lalu inilah yang terjadi. Barak itu ditarik oleh si induk karena ingin menyelamatkan anaknya. Elizabeth dan anak-anak pun hanya bisa berteriak ketakutan karena pintu terkunci dan tak bisa keluar. Untung saja Alan dan Sigurd datang tepat waktu hingga mereka pun berhasil diselamatkan. Karena situasi sudah tidak aman lagi, mereka mulai mengumpulkan barang-barang yang bisa digunakan untuk pulang. Dan disitulah Alan menemukan kotak yang menyimpan anak ular. Ternyata kotak itu nggak ikutan nyebur lur. Alan lalu diam-diam memasukkan kotak tersebut ke dalam tas dan bersikap seperti tidak ada apa-apa lagi di depan Sigurd. Scene berikutnya, Elizabeth menembakkan si plane ke seberang danau dan berhasil. Alan, Ragnhild, dan Brage adalah yang pertama melintas. Tapi sialnya ketika giliran Sigurd yang melintas, tidak disangka-sangka jika dia akan tersangkut di tengah-tengah. Dengan cepat Elizabeth datang untuk menolong Sigurd. Tapi kejadian yang Mbak ini takutkan dari tadi datang juga lur, yang membuat Elizabeth dan Sigurd terjatuh ke dalam danau. Tidak ingin temannya itu kenapa-napa, Alan langsung menembakkan flare gun ke mata si ular sehingga Sigurd dan Elizabeth memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tapi nyatanya tembakan itu tidak membuat si ular takut, melainkan semakin memburu Sigurd dan yang lain. Mereka pun langsung berlari dan bersembunyi di bunker peninggalan Uni Soviet itu. Pintu bunker memang sudah ditutup dan dikunci, tapi beberapa saat si ular tetap berusaha untuk masuk dan memaksa mereka untuk berpencar hingga berhasil menemukan tempat bersembunyi yang lumayan aman. Di tempat itu Sigurd sadar jika tablet batu yang ditemukan oleh Alan bukan mengukir peta menuju tempat harta karun, melainkan peringatan untuk siapa saja agar tidak datang ke pulau tersebut. Kisah itu ditulis oleh Sa yang tak lain adalah anak raja bangsa Viking yang di zaman dulu kala datang ke Odin Ice untuk membunuh ular yang dikirimkan dari Midgard. Tidak lama kemudian Sigurd berhasil menemukan cara untuk keluar dari bunker itu. Caranya yaitu mengikuti pipa udara sampai pada akhirnya mereka pun menemukan jalan keluar. Alhamdulillah.
Tapi di saat itu pula Sigurd mengetahui jika Alan telah membawa anak ular. Mungkin kalau Mbak Yani jadi Sigurd, Mbak Yani bakalan gini. Oh alah kue to janco, ulone ngoyok-ngoyok aku rek. Udah tahu salah, si Alan tetap memaksa Sigurd untuk memberikan tas berisi ular itu. Tapi si induk udah datang lebih dulu lalu menyerang Alan. Setelahnya ular itu juga berusaha untuk masuk ke dalam bunker dan membuat atap runtuh lalu menimpa tubuh Sigurd dan Elizabeth, sedangkan anak-anak yang ketakutan memilih untuk kabur. Singkat cerita, kini Ragnhild dan Brage sedang bersembunyi dalam loker karena sekarang ular itu tepat berada di depan mereka. Dirasa situasi sudah aman, mereka berdua pun keluar, tapi ternyata ular itu ada di belakang mereka dan sedang mengintai. Mereka berdua sontak lari dan berteriak hingga teriakan itu didengar oleh Sigurd. Walaupun keadaannya sangat lemah, dia berjalan sambil membawa anak ular dan menghampiri induk ular itu yang hampir saja menerkam anak-anaknya. Ini udah dipastikan sih Sigurd deg-degan setengah mati. Lalu apa yang terjadi Lur? Si ular pergi begitu saja tanpa menyerang Sigurd. Setelah memastikan anak-anaknya baik-baik saja, mereka pun menghampiri Elizabeth. Untung luka yang diterima tidak terlalu parah sehingga mereka pun bisa pulang bersama-sama. Meninggalkan ular dan anak-anaknya dengan keadaan damai, Sin berpindah pada museum tempat Sigurd bekerja. Tapi dia kini sudah berhenti menjadi arkeolog dan bekerja sebagai guru sejarah. Dia memulai kehidupan baru dengan liburan panjang ke Spanyol bersama kedua anak dan kekasih barunya Elizabeth, lalu film pun berakhir.